Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan merakit ya komputer berjenis prosesor dual core E7500. Oke, E7500. Kok gak fokus lagi? Wah, kamera ini ya. Ini alat yang kita butuhkan itu ada motherboard, ada prosesor, ada PSU, ada fan mungkin kalau digunakan. Nah, ini fan. Ini ada fan. Nah, ini sudah dicolok ya berarti. Kemudian ada fan ini ya, fan prosesor, kemudian ada pasta prosesor. Cukup itu aja, tidak usah banyak-banyak. RAM, ada RAM juga, RAM-nya ketinggalan. Nah, ada RAM ini digunakan. Terus kemudian harddisk, kalau sekiranya perlu pakai harddisk. Ini pakai harddisk nggak usah lah ya, sampai biasa. Oke, pada kesempatan hari ini cara merakit yang pertama, ini kenali dulu jenis motherboardnya. Ini adalah motherboard DDR2 dengan soket LGA 775 ya. Ciri-ciri LGA 775 itu masih DDR2. Kalau sudah mulai 1150, 1151, 1155 ataupun 1156 itu sudah DDR3. Ada juga tipikal LGA 775 itu tapi juga DDR3, tapi tergantung nanti prosesornya kuatnya sampai apa. Biasanya kalau yang sudah DDR3 itu sudah sampai quad core ataupun gimana sudah kuat. Sebenarnya nanti ada untuk detailnya bisa memasukkan dari series motherboardnya ini ke websitenya Asus. Langsung yang pertama itu kita ini ya, memasukkan prosesor itu di tempat prosesor. Cara memasukkannya kalau LGA 775 itu dengan membuka kunci ini. Wah, ini kuncian bukaan. Nah, dibuka kuncinya. Nah, ini dilihat dulu, ini ada pada bagiannya ini, pada bagian kuning ini jangan sampai tertukar ya. Itu bisa merusak pada bagian soket atau pinnya. Nah, kemudian kita masukkan sekiranya sampai sudah oke, kita cek kembali sudah tepat. Nah, kita masukkan kembali, kita kunci. Nah, setelah itu kita pakai pasta prosesor. Nah, itu caranya untuk memberikan pasta itu jangan dibunderkan, tapi biasanya kalau saya sukanya disilang dengan tujuan ini merata gitu. Nah, secukupnya saja. Nah, misalnya sudah cukup itu, kemudian kita memasukkan fan prosesor. Nah, fan prosesor ini dilihat arah pasangnya ya. Kalau misalnya fan prosesornya di sini, berarti masangnya seperti ini ya. Gitu. Nah, ini seperti ini masangnya. Nah, cara masangnya itu kita tinggal masukkan aja. Ini kan tanpa casing kan? Kita masukkan aja. Kita paskan pada kaki-kaki pinnya dari keempat pin. Terus kemudian kita masukkan di sini, kemudian kita kunci. Nah, untuk kuncinya itu biasanya dengan metode silang ya, supaya kaki kanan dan kaki kiri itu sama dulu, minimal sama dulu, itu biar nggak gampang rusak. Masukkan ini ke pinnya, ke letak pinnya. Saya masukkan letak pinnya di sini. Nah, setelah itu kita bisa merakit ataupun memasang RAM ya. Jadi jangan dilupakan di sini apa, VGA ya. Di sini ada PCIe, VGA. Terus kemudian kita masukkan RAM-nya. Dengan cara memasukkan ke dalam slotnya ini. Jangan sampai terbalik, kalau terbalik nggak bisa dipasang ya. Ya jelas lah. Kita masukkan 2 pin. Masukkan. Sudah cukup. Nah, kemudian kita setelah itu memasukkan bagian motherboard ini, kabelnya dari PSU ya. Ini yang pertama yang kita pahami adalah memasukkan pin 24. Ini sangat penting. 24 ya, tinggal dicolokkan. Mana pin 24? Ini ya. Ini pin 24 dimasukkan di dalam sini ya. Kemudian kita bisa mengambil 4 pin dari PSU itu ada di mana? Nah, ini ada di sini. Nah, ini pin 4 pin dari PSU. Kita masukkan di sini. Jangan sampai kebalik ini. Biasanya nanti kalau ada yang PSU 6 pin sama 4 pin, 8 pin, coba nanti dilihat kembali skemanya seperti apa. Nanti sudah ada tandanya biasanya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat
Ini sudah cukup, cuman ini 2 aja sih sebenarnya. Terus kemudian ini kabelnya ini sudah terhubung ya. Terus kemudian karena ini tipenya SATA, itu di sini kita membutuhkan bantuan konektor ya, konektor dari pin molek. Jadi ini pin molek ke pin SATA. Tujuannya buat mendetekan harddisk ini. Caranya tinggal kita memasukkan aja dari pin SATA-nya ini, terus kita masukkan ke dalam PSU yang memiliki kabel molek. Kabel moleknya mana? Ini kabel molek namanya. Ini kita masukkan di sini aja. Nah, ini oke. Terus habis itu, setelah itu kita pasangkan kabel SATA data. Itu SATA data itu biasanya ada di mana SATA datanya, Nak? Ada di samping sini ya. Di samping sini kita masukkan SATA datanya. Nah, SATA datanya kita masukkan ke dalam sini ya. Ini kita masukkan di sini. Nah, terus habis itu setelah oke, selesai, kita tinggal masukkan tambal power ya. Jadi tambal power di sini biasanya sudah ada skemanya mana yang digunakan tambal power. Biasanya kalau nggak pakai bantuan kabel seperti ini yang ada di casing, karena kita nggak pakainya casing, kita bisa menggunakan metode jumper dengan bantuan bank di jumper. Ceklik gitu. Kalau misalnya ini pakai yang ini, ya tinggal kita masukkan aja sesuai skemanya. Skemanya itu kita tinggal lihat skemanya ada di, kalau misalnya ini power berarti ada di sebelah sini. Biasanya yang sebelahnya kosong ya. Itu ini sudah. Habis itu setelah semuanya sudah oke, kemudian kita coba tester kayak apa. Terus jangan lupa sebelum memasukkannya kita memasukkan ini juga. Memasukkan kabel VGA monitor untuk ngecek apakah perakitannya berhasil atau tidak. Biasanya kalau kita ngakit itu nggak pakai casing, itu untuk servis ya, untuk servis aja, untuk servis motherboard. Terus kita tinggal mencari itu monitornya nyala. Kita lihat dulu nyala atau enggak. Oke, kita masukkan kabelnya di sini. Ini kita masukkan. Nah, ini indikatornya nyala kan? Sudah nyala, berarti artinya sirkuitnya ini sudah siap dinyalakan. Nah, itu sudah nyala. Klikkan lagi, satukan lagi. Oke, terus kita nyalakan. Nah, ini sudah memutar powernya ya, sudah muter. Terus habis itu kita cek apakah detect atau tidak. Nah, ding dong, mana nih? Aku monitornya. Oh, ini kan ngomong. Kita coba lagi. Nah, agak nyambung. Nah, lagi nyambung kan? Kita nyalakan lagi. Ya maklumlah PC tua. Nah, kita lihat dulu apakah mau tampil atau tidak. Nah, kalau misalnya nggak tampil, hal pertama kali yang di problemnya itu biasanya di RAM-nya. Ini sangat penting mengetahui RAM itu. Caranya tinggal kalian matikan lagi. Nah, kalian matikan lagi, kalian cabut RAM-nya salah satu saja. Jadi pakai single, jangan dual channel ya, pakai single. Kalian tarik, sekalian nyalakan lagi, kalian tes lagi apakah mau tampil atau tidak. Ini satu kali mati. Nah, ini kan sudah nyala. Nah, biasanya keluhannya adalah
pada bagian RAM-nya itu tidak tepat pada kakinya. Itu penting juga jadi ini nanti salah satu solusinya nanti dibersihkan dulu RAM-nya, dilihat lagi itu apakah benar RAM-nya kurang bersih atau tidak gitu ya. Terus habis itu setelah mouse-nya nggak ditempel mas, lupa ya. Coba mas banyak dot mouse aja. Ini mouse yang bawaan sini. Ini bawaannya. Mouse bawaannya. Oh, si. Ya namanya motherboard tua itu ya harus pelan-pelan ya. Ini soalnya ini coba disadon dulu. Dari sini disadon, ini sudah tampil nih. Kita sadon. Gila mau warna kan? Nah, waduh mbak. Nyetrum tuh mbak. Skillmu lah. melek. Ada lemot. Nah ini RAM-nya 1 giga ya, lemot banget sih. Iya wajar ya mas. Ya sebenarnya wajar nggak wajar. Ya semaklum lah kalau 2021 pakai PC tua itu ya sabar. Oke, kita shutdown dulu. Habis itu kita tunggu sampai selesai. Ya iyalah. Panas sumo. Ya, Ini setelah itu kita cabut dulu sumber tegangannya ya biar nggak kesetrum. Nyetrum loh cuy. Iya. Kalau nggak nyetrum bablas nanti. Asik. Terus kita copot dulu. Ini terus kita cek RAM-nya, harusnya pakai penghapus ya. Penghapus ya, diambilkan. Gak usah wes gak usah tiba. Ini kita bersihkan lagi. Kita masukkan lagi. Kita cek. Ribet mas. Biasanya bunyinya cetek. Iya. Nah, wes terus habis itu kita masukkan lagi ininya. Ke monitor. Nyetrum. Hati-hati loh nyetrum. Kayak gini gitu ya. Oh, didom. Oke, Nyalakan, nice. cek dulu apakah tampil atau tidak. Harusnya tampil. Sule, ngajari gue rak. Are you ready? Nggak tampil ya. Kalau nggak tampil matikan lagi. Balik. Kalau misalnya nggak tampil dimatikan lagi. Coba dibalik dari RAM-nya. Sini ke sana. Sana ke sana, sini ke sini. Ya, pokoknya gitulah. Sana sini. Kita pegang. Kita masukkan, kita balik. Monitor itu ini kalau nggak dianu nyetrum lah kadang. Duh, nyetrum aja. Ke monitorin kan. Monitornya nyala. Ini harus hati-hati loh. Aduh, kesetrum. Iya itu. Aku cek. Ini dibalik. Harusnya ini kayak anu nih, kayak pelapis ya. Jadi dibalik aja RAM-nya. Oh ngeri cuy. Gara-gara masih ya teles soalnya. Aduh. Nah ini nggak boleh ditiru loh guys. Bahaya ini ditiru ini. Nggak boleh ditiru ngerakit. Kalau harus bisa ngerakit itu ada casingnya ya. Ini kita masukkan, kita cek kembali. Coba Ada nonton orang.
Ora. Dan ono. Sudah tampil ya. Wah, Oke, sudah bisa. Kualik tenan lo. Jadi solusinya pertama itu ramnya dibersihkan terus dibalik. Kemungkinan itu kalau misalnya nggak bisa ya copot single channel. Tapi satu mungkin ramnya ada yang rusak gitu ya. Sekian info rakit abal-abal pada sore hari ini ya. Kurang lebihnya minta maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa untuk terus menonton channel kami Dan like.